Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Andraji, mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Nomor induk mahasiswa I1E02002, jurusan Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan mempraktekkan, menjelaskan, dan menerangkan tentang gerakan-gerakan aba-aba lari maju, dari sikap sempurna, maupun dari gerakan berjalan ke henti, dari berhimpun, bersaf kumpul maupun banjar kumpul. Poso. Ya. Oke, jadi yang pertama itu aba-aba lari maju, diawali dengan sikap sempurna. Jadi kita mengawali sikap sempurna, kemudian ketika ada aba-aba lari maju, jalan. Yang pertama itu lari. Lari itu tangan kita itu diletakkan di pinggul kita, pinggul depan, seperti ini. Seperti ini. Ketika berada di samping. Kemudian maju, badan kita dicorongkan ke depan. Seperti ini. Kemudian lari, maju. Jalan, seperti ini. Lari, maju. Jalan, kaki kita itu dihentakkan seperti ini. Lari, maju, jalan, seperti ini. Kemudian aba-aba berjalan diikuti dengan aba-aba lari. Jadi pada saat kita melakukan aba-aba lari, itu dalam keadaan berjalan. Pada saat kita berjalan, maju, jalan, kemudian lari, jalan. Ketika aba-aba jalan itu pada posisi kaki kanan, ditambah satu langkah. Jalan, gitu. Contohnya seperti ini. Lari, maju. Jalan. Seperti itu. Saya pelankan, jadi seperti ini. Lari, maju. Jalan. Kenapa harus tinggi? Karena itu untuk menyeimbangkan tubuh kita. Seperti itu, selesai. Selanjutnya yaitu gerakan lari ke berhenti. Dimana pada saat aba-aba berlari, kita itu masih dalam aba-aba lari maju. Kemudian dilanjut langkah biasa, jalan seperti ini, lari, terus ya dilanjut dengan aba-aba langkah biasa, jalan seperti itu. Seperti ini contohnya. Langkah biasa, jalan, seperti itu. Langkah biasa, jalan, selesai. Oke, selanjutnya yaitu dari langkah berlari ke henti, gerak. Yaitu pada saat langkah berlari, lari, henti, gerak, set. Hitungan seperti jalan di depan. Berhenti di kaki kiri. Gerak, terus kemudian tangan diletakkan di samping. Ketika aba-aba henti, gerak dan turun. Tegak, posisi sempurna. Contohnya seperti ini.
lari maju, jalan, henti, gerak. Seperti itu. Saya ulangi. Lari maju, jalan, henti, gerak. Seperti itu. Langkah merdeka yaitu langkah yang diababai oleh komando pada saat kondisi tertentu. Tujuannya yaitu mensinkronkan antara pasukan satu dengan yang lainnya. Karena pada saat aba-aba langkah merdeka yaitu kondisinya tidak menentu, baik bisa di area terjal, kerikil ataupun sungai, bisa jadi tanah yang berlumpur. Itu pada saat aba-aba langkah merdeka. Kapan dilakukannya? Yaitu pada saat komando mengababai langkah merdeka. Kemudian aba-aba ganti langkah. Aba-aba ini sangat dibutuhkan karena pada saat langkah tegap maju atau langkah maju jalan itu terjadi perbedaan langkah antara pasukan satu dengan pasukan yang lainnya, itu bisa digunakan. Jadi contohnya seperti ini. Ganti langkah, jalan, seperti ini. Ganti langkah, jalan, seperti ini. Bisa juga seperti ini. Seperti itu. Jadi harus ganti langkah, jalan, seperti ini. Ganti langkah, jalan, seperti ini. Bisa juga seperti ini. Seperti itu. Jadi harus tidak. Oke. Selanjutnya masuk ke aba-aba berhimpun. Aba-aba ini dilakukan oleh komandan atau komando untuk memanggil semua pasukannya dalam kondisi tidak siap menjadi siap. Jadi pada saat aba-aba berhimpun itu pasukan dari arah yang berbeda menuju ke sumber suara dan membentuk huruf U menghadap ke komando. Tujuannya yaitu kenapa pasukan menghadap ke komando? Karena agar hal yang disampaikan atau tugas yang disampaikan komando itu jelas dan pasukan menghadap ke komando dan membentuk huruf U. Bagaimana cara melakukannya? Cara melakukannya yaitu aba-aba sikap lari seperti yang dulu tadi, sikap lari seperti ini dari arah yang berbeda, berhimpun. Misalkan arahnya dari sana, suaranya kita hadap sini. Berhimpun, mulai kita menuju ke sumber suara. Jadi seperti itu. Dan ketika ada aba-aba dari arahan atau tugas dari komando itu setelah selesai itu istirahat. Kenapa istirahat? Menunggu komando menyelesaikan tugasnya, menyelesaikan pembicaraannya, tugas kepada pasukan. Setelah selesai kita posisi siap. Kemudian balik kanan.
Jadi seperti itu. Berhimpun. Selesai. Kemudian aba-aba bersaf kumpul. Aba-aba ini ditunjukkan untuk pasukan, yaitu komando mengaba-ngabai bersaf kumpul dilakukan dengan nada yang tinggi. Tujuannya yaitu agar pasukan itu mendengar dengan jelas aba-aba tersebut. Contohnya, bersaf kumpul, pasukan lakukan sikap lari dan menuju ke sumber suara pada posisi bersaf. Berapa bersafnya yaitu tergantung kondisi lapangan, besar lapangannya. Jika lapangannya tidak terlalu luas, bisa dilakukan dengan 4 bersaf atau 3 bersaf. Contohnya, pada saat melakukan bersaf kumpul, kita itu meluruskan antara pasukan satu dengan yang lain. Yang lainnya itu jaraknya itu 1 kepal. 1 kepal, dan kemudian ada aba-aba lurus. Tujuannya itu menandakan bahwa posisi bersaf sudah lurus. Lurus dari seperti itu. Oke, kemudian aba-aba berkumpul dalam posisi berbajar. Pada posisi ini yang dilakukan yaitu komando mengaba-abai bajar kumpul dengan nada yang tinggi. Tujuannya itu memperjelas agar pasukan itu dengan jelas mendengar dan menuju ke sumber suara dalam posisi berbajar. Saat melakukannya, bajar kumpul, pasukan ambil sikap lari, kemudian menuju sumber suara, henti gerak, kemudian lencang depan. Jaraknya yaitu 2 kapal antara satu bajar, satu rekan yang lainnya, antara rekan satu dengan rekan yang lainnya itu 2 kapal. Kemudian ada aba-aba lurus. Tujuannya itu menandakan bahwa posisi sudah lurus dan pasukan menurunkan tangan. Lurus. Seperti itu.